Terima kasih masih bersama YPB Movie. Cerita kali ini berlanjut pada pertarungan Krillin, di mana kali ini Krillin tengah menggunakan Kaioken untuk menghadapi Frieza dan Raja Cole setelah menerima semangat dari Raja Kai. Meski demikian, Frieza menyadari sesuatu. Dia ingat Kaioken yang digunakan Krillin juga pernah digunakan oleh Goku sewaktu melawannya di planet Namek. Jadi, Frieza semakin menjadi congak kalau kekuatan seperti itu gak mungkin bisa mengalahkannya. Selain Super Saiyan, Frieza tegaskan gak ada yang bisa mengalahkannya. Tertantang mendengar itu, Sindul bertekad dia akan menunjukkan Kaioken yang berbeda dibanding yang pernah Goku gunakan. Namun, Frieza malah tergelitik mendengar itu hingga dia nggak bisa menahan tertawanya. Karena Frieza nggak percaya dengan semua hal yang Krillin ucapkan. Untuk Raja Cole, dia juga masih meremehkan Krillin karena katanya si botak itu nggak tahu siapa mereka sebenarnya. Jadi, Raja Cole minta menghentikan semua ocehan ini dan segera berjalan mendekati Krillin dengan percaya dirinya. Raja Cole akan memberinya pelajaran pada Sindul supaya Krillin bisa mengingat tempatnya di alam semesta. Karena bagi Raja Cole, Krillin gak lebih hanya seorang penduduk bumi yang menyedihkan. Di sini, Krillin menunjukkan senyuman pasta gigi dan balik meremehkan bahwa manusia bumi yang menyedihkan seperti dirinya yang akan membuat Frieza dan Raja Cole kalah. Kesal mendengar kata-kata itu, Raja Cole yang marah segera meledakkan aura ki-nya sangat besar. Dia nggak bakal terima dengan semua ucapan yang dikeluarkan oleh Krillin. Sebagai hasilnya, Raja Cole mengarahkan tangannya dan bersiap buat menembakkan sebuah laser. Tanpa ragu, Raja Cole segera menembakkan serangan laser besar itu yang melesat pada Krillin. Melihat itu, Krillin nggak panik sama sekali, malahan dia nampak sedang menunggu momen. Ketika waktunya pas, Sindul segera menghindari laser itu hingga dia nggak terkena serangannya. Meski demikian, Raja Cole yang nggak tahu apa-apa menyangka kalau Sindul sudah lenyap melalui serangannya yang sangat besar. Dia merasa telah membuang banyak waktu cuma untuk melawan Krillin. Dan sekarang, mereka harus segera menemukan Goku untuk membalaskan semua yang terjadi. Tanpa Raja Cole sadari, Krillin telah muncul di belakangnya. Frieza yang panik meminta ayahnya untuk segera menoleh ke belakang. Ketika menoleh, sontak membuat Raja Cole cemas. Krillin telah berada di dekatnya karena kita tahu Kaioken meningkatkan kecepatan penggunanya. Krillin bersiap akan melakukan serangannya menggunakan teknik andalannya. Melihat itu semakin membuat Raja Cole panik. Dia nggak percaya Sindul bisa selamat dari serangannya. Kemudian, tanpa ragu dan bimbang, Krillin segera mengarahkan serangan Kinjan besar yang nampak tubuh Raja Cole langsung hancur berserakan. Tubuhnya terpotong-potong membuat Raja Cole bisa dipastikan gak bakal selamat. Melihat ayahnya dikalahkan, Frieza yang awalnya sombong seketika wajahnya berubah menjadi panik. Kemudian, tubuh Raja Cole hancur sepenuhnya dan kembali ke alam neraka. Frieza masih penasaran bagaimana mungkin manusia biasa bisa mengalahkan Raja Cole. Padahal, yang dia tahu kekuatan ayahnya sangatlah luar biasa kuat yang hanya bisa dikalahkan Super Saiyan. Namun, ketika melihatnya lebih jelas, Frieza akhirnya paham bahwa Krillin telah meningkatkan kekuatan Kaioken-nya. Selain itu, dia sadar Krillin juga meningkatkan energi Kinjan-nya dibanding ketika motong ekor Frieza di planet Namek. Frieza akui bahwa ayahnya tidak secerdas dalam mengambil keputusan. Tapi, dia tegaskan gak akan sebodoh ayahnya. Gak peduli dengan ucapan Frieza, Krillin kembali ngeden sekuat tenaga. Dia menegaskan bahwa Frieza akan berakhir sama seperti ayahnya. Mendengar itu, sontak membuat Frieza naik darah. Dia yang awalnya seolah bersikap lebih baik dibanding ayahnya, sekarang malah sama bodohnya. Keangkuhannya telah membuat otak Frieza konslet hingga dia segera melepaskan tembakan laser dengan gegabah. Dia berharap serangan itu bisa membunuh Krillin dalam sekejap mata. Namun tiba-tiba, sebelum laser itu mengenainya, Krillin lebih dulu gas meluncur melewati laser itu mengarah pada Frieza. Krillin bersiap kembali akan menggunakan Kinjan. Sebelum itu, dia menegaskan pada Frieza bahwa Frieza hanyalah masa lalu yang menyedihkan. Mendengar itu semakin membuat Frieza panik, ditambah dia ketakutan melihat Krillin akan menyerangnya. Dan tanpa ampun, Krillin segera menghabisi Frieza dengan menebas tubuhnya menggunakan Kinjan. Nampak, tubuh Frieza terbelah menjadi dua. Dia masih merasa nggak percaya dengan apa
yang terjadi. Lalu tubuhnya hancur menjadi debu dan kembali ke alam neraka. Merasa ini sudah berakhir, Krillin segera melepaskan rasa lelahnya setelah lama sekali menggunakan Kaioken. Meski begitu, Krillin cukup senang karena akhirnya bisa mengalahkan Frieza yang menjadi musuh masa lalu. Dia berterima kasih pada Raja Kai yang telah membantunya mengembalikan percaya dirinya lagi. Raja Kai senang melihat para muridnya yang telah berhasil mengalahkan musuh masing-masing. Semua latihan yang mereka lakukan selama ini tidak menjadi sia-sia. Sekarang kita akan cek pertarungan Piccolo lagi. Saat ini Piccolo masih terus menghindari semua serangan tebasan pedang yang Janemba lancarkan. Piccolo melompat ke sana kemari dengan perasaan yang sangat kesal. Piccolo mengatakan dari tadi makhluk itu nggak memberinya ruang untuk menyerang. Jadi yang bisa Piccolo lakukan hanyalah menghindarinya. Sedangkan Janemba yang masih nggak puas dengan itu terus menambah serangannya pada Piccolo. Hingga akhirnya Piccolo yang terjebak dalam serangan itu segera kabur ke udara. Dia merasa semakin begitu kesal, makhluk itu masih terus saja mempermainkannya. Untuk Janemba sendiri, dia malah menunjukkan kecongkakannya pada Piccolo. Kemudian, Janemba kembali menggunakan sebuah portal dimensi yang tanpa Piccolo sadari, portal itu muncul di belakangnya. Hingga akhirnya, Piccolo terkena pukulan keras yang sontak menghempaskan Piccolo sangat keras. Di situ, Piccolo nampak kesakitan dan merasa sangat nggak berdaya. Tiba-tiba, belum juga narik napas, Janemba kembali melepaskan serangan tebasan pedang yang dengan cepat melesat pada Piccolo sangat ganas. Gak disangka, Piccolo nggak bisa menghindari tebasan itu hingga dia terkena dengan luar biasa. Setelah asap hilang, nampaklah Piccolo ditunjukkan tubuhnya yang setengahnya hancur dengan keadaan Piccolo yang sangat kelelahan. Untuk Janemba, tentunya dia semakin senang melihat Piccolo yang gak bisa melakukan apapun dan menderita. Terbukti, Piccolo sudah merasa putus asa meski dia menggunakan perubahan baru, nyatanya tetap nggak bisa mengalahkan makhluk itu. Tiba-tiba, Janemba akan melakukan sesuatu lagi. Dia seperti mengumpulkan banyak energi di mulutnya dengan Piccolo yang semakin penasaran dengan apa yang makhluk itu lakukan. Ternyata, Janemba menembakkan sebuah serangan laser besar melalui mulut dengan teriakannya yang mencuat. Di situ, Piccolo lagi-lagi nggak bisa berbuat apa-apa hingga dia pasrah dirinya akan dihabisi makhluk itu. Tapi kemudian, di detik-detik sebelum laser itu mengenai Piccolo, seseorang datang menyelamatkannya. Hal itu sontak membuat Janemba bertanya-tanya siapa yang berani mengganggu pertarungannya. Dan ketika orang itu turun ke hadapan mereka, rupanya itu adalah Gohan. Gohan segera menanyakan gimana kondisi Piccolo sekarang ini. Piccolo menjawab, dia nggak merasa baik-baik saja. Dan lebihnya, dia butuhin banyak waktu untuk menunggu kedatangan Gohan. Gohan minta maaf karena datangnya lambat. Dia menceritakan butuhin waktu lama untuk membebaskan Raja Yema dari dalam pelindung Janemba. Tapi sekarang, istana Raja Yema telah dibebaskan hingga bisa melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Dengan begitu, Yema dengan kekuatannya bisa menyingkirkan para roh jahat. Mereka juga harus berterima kasih pada teman-teman yang lain yang telah berjuang keras mengalahkan para roh jahat di masing-masing wilayah alam baka. Mendengar semua orang berhasil menyelesaikan tugas mereka, Piccolo merasa rendah diri karena cuma dia yang gagal menjalankan tugasnya. Hal ini sangat menyedihkan baginya. Tapi setelah Gohan di sini, Piccolo yakin dengan mereka bekerja sama pasti bisa mengalahkan Janemba itu. Di dunia nyata sendiri, sambil makan daging bakar, Vegeta senang cerita mereka sudah mulai mencapai puncaknya. Dan seharusnya disinilah Gohan memulai cerita tersebut. Karena yang ingin Vegeta dengar cuma tentang keganasan para Saiyan saja. Wah, Vegeta memang sama seperti penonton YPB Movie bukan? Kembali ke cerita, nampak Janemba menunjukkan muka yang sangat kesal setelah kedatangan Gohan yang mengganggunya. Melihat musuh di hadapannya, Gohan merasa belum pernah merasakan aura ki sebesar yang Janemba miliki ini. Kemudian, Piccolo mengembalikan kondisi tubuhnya lagi. Dia pun masih akan terus bertarung melawan makhluk itu. Gohan mengerti kalau Piccolo pasti baru saja melakukan pemanasan dalam pertempuran ini. Namun, Piccolo justru mengatakan sebaliknya. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, tapi Janemba tetap nggak bisa dia kalahkan. Bahkan, Piccolo terus dipaksa beregenerasi sampai ini adalah yang ketiga kalinya. Mendengar itu, Gohan nampak nggak menyangka. Pasalnya, dalam pertarungan 1 lawan 1, belum ada yang pernah membuat Piccolo kewalahan sampai seperti ini. Bahkan ayahnya sendiri, yaitu Goku, gak bisa juga mengalahkan Piccolo dengan mudah. Jadi akhirnya Gohan mengerti
bahwa Janemba bukanlah makhluk sembarangan. Dengan melihat Piccolo saja, dia menyimpulkan sejauh mana bahaya yang ditimbulkan Janemba dalam bentuk itu. Tapi Piccolo menegaskan kalau Gohan belum melihat apapun dan kekuatan aneh yang Janemba miliki. Kemudian, ketiganya telah saling berhadapan, yang kini Janemba akan dikeroyok 2 orang. Meski demikian, Janemba nggak takut sama sekali. Dengan pedangnya, dia merasa sangat siap pada pertempuran ini. Melihat itu, Piccolo menunjukkan senyuman mengejeknya. Dia menyadari Janemba sudah nggak sabar ingin melawan mereka berdua. Piccolo katakan ini adalah terakhir kalinya dia bisa beregenerasi ke potensi penuhnya. Jadi, ini adalah pertarungan final mereka. Dia akan mengeluarkan semua kekuatannya. Kemudian, Piccolo mengajak Gohan untuk melawan Janemba dan berusaha sekuat tenaga sampai tetes darah penghabisan. Gohan yang semangat mendengar itu, kemudian keduanya segera menggunakan perubahan terkuat mereka masing-masing, di mana Piccolo menggunakan perubahan sebelumnya dan Gohan menggunakan perubahan Super Saiyan 2. Ledakan aura Ki-nya sampai menyebar di tempat itu dengan gelombang yang sangat dahsyat. Sementara Janemba, dia menunjukkan wajah yang serius dan sepertinya dia telah siap kapanpun juga. Sebelum menyerang, Piccolo memberitahu Gohan kalau Janemba memiliki kemampuan aneh, di mana dia bisa menciptakan portal dimensi yang membuat serangannya bisa muncul dimanapun. Piccolo mengerti bertarung seperti itu bukanlah gaya Gohan, tapi mereka harus tetap mengikuti alur demi bisa mengalahkan Janemba apapun yang terjadi. Gohan menjadi mengerti, dia akan melakukan apapun demi bisa mensukseskan rencana mereka. Keduanya kemudian bersiap untuk melakukan pertempuran besar ini. Setelah itu, keduanya segera menyerang bersamaan menggunakan kecepatan tinggi mereka. Mereka berdua sama-sama mencari celah agar dapat mengenainya dan merusak pertahanan Janemba. Mereka saling berpisah masing-masing yang sontak membuat Janemba terkejut kenapa mereka tidak menyerangnya secara langsung. Di situ, Gohan bersiap akan melakukan pukulannya. Begitu juga dengan Piccolo yang nampak akan melakukan pukulannya juga dari samping kiri dan kanan. Tapi, dalam pukulan itu, Janemba bisa menahan keduanya bahkan tanpa masalah sedikit pun. Saking besarnya benturan kekuatan mereka menciptakan ledakan besar di tempat itu. Untuk Gohan, dia masih merasa gregetan dan terus mengeraskan pukulannya itu. Begitu pula dengan Piccolo yang ingin membalaskan kekalahannya tadi. Dengan semakin kerasnya tenaga mereka, muka Janemba langsung berubah menjadi sangat begitu kesal. Hingga akhirnya, dia yang sudah nggak tahan dengan semua ini, segera menghempaskan keduanya menggunakan ledakan kejut. Piccolo dan Gohan nampak begitu nggak percaya dengan apa yang terjadi. Gohan segera melompat ke udara lagi dan kembali melakukan serangan. Piccolo yang juga sudah muak melakukan serangan kembali pada makhluk itu. Dia melancarkan pukulannya, namun dengan cepat makhluk itu menghindari pukulan Piccolo. Alhasil, Piccolo cuma bisa mengenai tanah saja. Namun, kesempatan itu dimanfaatin sama Gohan dan berhasil menghajarnya menggunakan tendangan isi jaki. Sontak saja, Janemba sampai nggak berdaya. Kemudian, hal itu juga dimanfaatin sama Piccolo untuk menyerangnya secara cepat. Piccolo menciptakan sebuah bola energi dan akan menghabisinya dalam serangan ini. Terbukti, laser Piccolo tepat mengenai makhluk itu hingga dia nampak sangat begitu kesakitan. Bahkan, menciptakan ledakan besar dengan Piccolo yang sampai mundur menerima dampaknya. Gohan yang gak mau ketinggalan juga menciptakan Masenko dan minta Piccolo untuk segera menghindar. Melihat itu, Piccolo langsung mengerti dan dengan sekuat tenaga, Gohan menembakkan Super Masenko itu pada Janemba, menciptakan ledakan yang lebih besar lagi hingga Piccolo bertahan sekuat tenaga. Di sini, baik Gohan maupun Piccolo penasaran bagaimana kondisi Janemba sekarang. Apakah serangan mereka cukup kuat untuk mengalahkannya? Gohan merasakan bahwa Ki Janemba kini telah menghilang. Namun, Piccolo yang pernah menghadapi situasi seperti ini minta Gohan untuk jangan senang dulu. Dia tegaskan butuhin kekuatan lebih dari ini kalau ingin bisa mengalahkan makhluk itu. Mendengar itu, sontak membuat Gohan menjadi kesal. Dia penasaran di mana Janemba sekarang bersembunyi. Piccolo minta Gohan untuk tetap fokus, karena Janemba bisa muncul lewat mana saja menggunakan portal ruang dan waktu. Tiba-tiba, Janemba muncul di hadapan Gohan yang seketika membuat Gohan jadi panik. Makhluk itu bersiap akan menebas Gohan menggunakan katananya. Beruntungnya, Gohan masih bisa menahan pedang itu meski harus mengeluarkan tenaga ekstra. Kemudian, dengan kekuatannya, Gohan menghancurkan pedang itu hingga pedang itu hancur berkeping-keping.
Melihat itu, sontak membuat Janemba kesal. Beraninya Gohan melakukan itu pada senjatanya. Janemba membuang senjata itu dan bersiap melakukan serangan lagi. Tapi ketika Piccolo datang menyerangnya, di situ Janemba menghilang menggunakan portal ruang waktu. Dan bodohnya, makhluk itu lupa kalau masih ada Gohan. Gohan manfaatin kesempatan ini dengan muncul di belakang Janemba, lalu menghajarnya menggunakan tendangan keras. Sontak saja, makhluk itu sampai terjun menghantam tanah. Sedangkan Piccolo juga telah bersiap untuk melakukan ancang-ancang. Dia akhirnya bisa menghajar Janemba menggunakan tendangannya, yang sontak membuat Janemba mental melayang jauh. Janemba berusaha bertahan lagi dan merasa sangat begitu kesal. Dia dikeroyok dua orang sekaligus, yang tentunya ini bukanlah pertarungan yang adil. Gak peduli dengan itu, Piccolo mengajak Gohan untuk terus menghajarnya. Piccolo menyerang Janemba lebih dulu, yang kemudian disusul juga oleh Gohan. Keduanya kembali melancarkan serangan bersamaan dengan Janemba yang masih terus bisa menahannya. Mereka terus melancarkan banyak serangan bertubi-tubi yang mendorong Janemba sampai kewalahan. Nampak keduanya sangat ingin cepat mengalahkan makhluk yang sudah mengacaukan alam baka. Tiba-tiba, Janemba berhasil membalikkan kedudukan. Dia menghajar Piccolo sampai terpelanting. Tapi untuk Gohan, hal ini kembali dimanfaatin Gohan untuk menghajarnya lagi menggunakan tendangannya. Dan gak berhenti sampai situ, Gohan telah muncul untuk mencegatnya. Melihat kecepatan yang Gohan miliki, sontak membuat Janemba yang melihatnya sangat begitu kaget. Tapi, belum sempat bertahan, Janemba kembali dihajar Gohan menggunakan tendangan puyol. Gohan menunjukkan kecepatannya lagi dengan menghilang dan tiba-tiba muncul di atas kepala makhluk itu. Dia kembali menghantamnya menggunakan boga mentah yang membuat Janemba terjun menghantam tanah. Setelah semua serangan yang Gohan lakukan, dia kembali ke tempat Piccolo. Piccolo kagum dengan apa yang Gohan lakukan. Selama ini, Piccolo nggak pernah mengira Gohan menyembunyikan level sebenarnya dari Piccolo. Bagi Piccolo, Gohan sama seperti Goku yang selalu berkembang pesat. Gohan bilang, lah bukannya lo sendiri yang bilang pertarungan ini serius? Gohan ngelakuin itu semua karena Piccolo bilang kalau Janemba itu nggak bisa dikalahin pakai kekuatan yang ecek-ecek. Piccolo membalas, dia memang berkata seperti itu. Dan sekarang, Gohan telah menjadi pejuang yang sangat luar biasa. Tiba-tiba, Janemba bangkit lagi dengan ledakannya yang membuat Gohan dan Piccolo kesal. Mereka nggak sangka Janemba bakal sekuat ini. Meski demikian, Janemba menunjukkan wajah yang teramat kesal. Dia telah dipermainkan oleh Gohan. Piccolo melihat Janemba memiliki banyak luka di tubuhnya. Meski begitu, mereka nggak boleh lengah dan harus segera mengalahkannya sekarang. Gohan mengerti dan akan melakukan yang terbaik. Sedangkan Janemba segera berteriak sangat keras. Dia meledakkan aura kinya sangat besar yang meluas di tempat itu. Melihat ledakan yang besar itu, sontak membuat Piccolo dan Gohan terkejut bukan main. Setelah selesai, Gohan merasakan kalau ternyata Janemba baru menunjukkan kekuatan terkuatnya sekarang. Piccolo juga baru merasakan kekuatan sebesar itu. Kemudian mereka kembali mencharge aura kinya dan terpaksa harus melawan Janemba mode kadal. Lalu, Janemba segera melakukan serangan pada mereka. Dalam kecepatan yang luar biasa tinggi, Gohan sampai nggak sadar ketika makhluk itu menghajar Piccolo. Piccolo sampai terbang melayang jauh. Di saat Gohan mengkhawatirkannya, dia mencoba untuk membalas makhluk itu. Namun, dalam satu pukulan saja, Gohan kembali dipentalkan ke belakang. Gohan sampai berakhir di tanah dengan terseret. Merasa nggak terima akan kekalahan itu, Gohan gas untuk kembali menyerangnya. Dia melancarkan banyak serangan bertubi-tubi yang semuanya dapat makhluk itu tangkis. Piccolo hanya melihatnya dari kejauhan sambil terus memegangi bekas serangan makhluk itu yang membuatnya sakit. Tapi Piccolo berkata kalau dia juga belum selesai. Dengan kemarahan tinggi, Piccolo segera menyerang ke arah pertarungan berlangsung. Akhirnya, Piccolo bersama Gohan terus menggencarkan banyak serangan pada Janemba. Yang di situ, Janemba nggak merasa tertekan sedikit pun. Dia merasa senang dengan semua peningkatan yang dia miliki. Di saat pukulan Piccolo ditahan, Janemba balik menghajarnya menggunakan tendangan Matsuyama, yang sontak membuat Piccolo menghantam sebuah batu besar. Untuk Gohan, dia masih nggak terima dengan semua kekalahan ini. Tapi, semua pukulannya dapat dengan mudah makhluk itu hindari. Sampai pada akhirnya, Janemba menunjukkan perbedaan kekuatan mereka sekarang dengan menghajar Gohan sangat keras menggunakan tendangan, sampai Gohan mental bermeter-meter. Di situ, Janemba menciptakan portal dimensi yang kembali menghajar Gohan sangat keras.
Dalam pentalan berikutnya, dari dalam portal, Janemba menciptakan bola energi untuk menghabisi Gohan. Gohan terkena serangan itu, hingga tubuhnya mental dan berakhir menghantam tanah. Dengan demikian, kedua pahlawan kita telah tumbang dan gak ada satupun dari mereka yang bisa mengalahkan Janemba. Piccolo sangat mencemaskan kondisi muridnya itu. Tapi kemudian, Gohan kembali ke tempat Piccolo dengan keadaan yang masih sehat walafiat. Gohan berkata, nyaris saja dia nggak selamat dalam serangan tadi. Meski begitu, dalam segala aspek, Janemba masih jauh lebih unggul dibanding SSJ2 bahkan mode Piccolo. Piccolo merasa tertekan, dia nggak tahu lagi cara seperti apa yang bisa mengalahkan makhluk itu. Hanya Gogeta lah yang mungkin bisa mengalahkannya. Tapi, melihat keadaan Goku yang menghilang, ditambah Vegeta yang nggak memiliki jiwa lagi, membuat impian itu nggak akan pernah terjadi. Tiba-tiba, Gohan mengatakan kalau dia punya ide. Tapi, cara ini nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Mereka harus mengerahkan segala kekuatan yang mereka miliki jika ingin rencana ini berhasil. Sementara Janemba sendiri kembali menciptakan sebuah bola energi yang akan segera dia tembakkan pada mereka. Dan tanpa ragu, makhluk itu segera melepaskan tembakan itu dengan kekuatan yang amat sangat luar biasa besar. Keduanya terkena serangan itu hingga menciptakan ledakan bom atom. Keduanya sama sekali nggak bisa menghindar. Mereka terkena serangan tadi hingga membuat keduanya mengalami luka yang parah. Janemba tertawa melihat penderitaan mereka. Piccolo mulai merasa jika Janemba terus saja mempermainkan mereka. Dan Janemba sendiri gak memiliki celah sedikit pun yang membuat mereka bisa mengalahkannya. Belum sempat menghela napas, Janemba kembali memasukkan tangannya ke dalam portal dimensi. Gohan membutuhkan seorang pengalihan supaya mereka dapat melancarkan serangan terkuat mereka masing-masing. Di saat lengah itulah, pukulan Janemba muncul dan berhasil menghajar Gohan sangat keras. Gohan sampai terseret di tanah dengan rasa yang sangat tidak berdaya. Gak cuma Gohan, Piccolo juga mendapatkan hal yang sama hingga dia terpental menerima pukulan itu. Di sini, keduanya benar-benar dipermalukan oleh makhluk yang lebih kuat dibandingkan Cell. Tiba-tiba, Pikkon muncul di tempat mereka sambil menghajar Janemba dengan tendangannya. Sesuai perkataannya, Pikkon datang untuk membantu mengalahkan Janemba. Gohan dan Piccolo tentu senang melihat Pikkon datang. Dengan demikian, mereka bisa melancarkan rencana mereka sebelumnya. Sebelum itu, Pikkon minta maaf atas keterlambatannya. Dan Pikkon bersedia membantu mereka untuk mensukseskan rencana yang sudah dibuat. Senang mendengar itu, Gohan dan Piccolo bersiap melakukannya. Ketiganya kemudian ngeden super keras, mengeluarkan kekuatan terkuat mereka masing-masing. Gohan dengan SSJ2, Piccolo dengan mode Namekian, dan Pikkon dengan mode kolor hijau. Lalu, mereka menciptakan jurus terkuat mereka dengan mengerahkan seluruh kekuatan pada serangan ini. Gak terima melihat banyak orang kini mengeroyoknya, Janemba segera melakukan serangan pada mereka. Piccolo mengajak semuanya untuk melepaskan tembakan sekarang. Tapi, Gohan minta sedikit waktu lagi. Gohan meremehkan Janemba dulu dengan menyebutnya cengeng yang gak punya otak. Tiba-tiba terjadi sesuatu pada Janemba, yaitu tubuhnya seperti akan retak. Melihat itu, Piccolo menjadi bingung apa sebenarnya yang terjadi. Begitu pula dengan Pikkon yang penasaran kenapa tubuhnya menjadi retak. Rupanya, kelemahan Janemba adalah kata-kata kasar. Semakin dihina, direndahkan, diremehkan, akan membuat Janemba semakin lemah. Di saat itulah, Gohan minta semuanya buat manfaatin kesempatan ini untuk menghancurkannya. Ketiganya segera melepaskan tembakan laser terkuat mereka masing-masing. Janemba sontak terhantam serangan laser itu hingga tubuhnya hancur sepenuhnya menjadi debu. Dengan ledakan yang sangat besar di tempat mereka. Dalam serangan besar-besaran itu membuat ketiganya langsung kelelahan. Mereka telah menggunakan seluruh kekuatan sampai balik ke bentuk biasa. Piccolo masih penasaran apakah serangan mereka berhasil membunuh makhluk itu. Di sisi lain, di suatu daerah terpencil di alam baka, kita ditunjukkan rumah masa kecil Goku yang ternyata dibuat kembali di dunia ini. Ternyata, selama ini Goku tinggal di rumah ini bersama kakeknya demi menghabiskan waktu di alam baka. Meski begitu, kakek Gohan merasa jika Goku mengkhawatirkan sesuatu. Goku sepertinya merasakan kondisi teman-temannya sekarang, dia berniat untuk pergi sebentar. Goku menggunakan Sun Kanido dan berpamitan pada kakek Gohan. Kakek Gohan mengucapkan perpisahan pada Goku. Begitu juga dengan YPB Movie yang mengucapkan terima kasih pada semua penonton yang sudah menonton cerita Dragon Ball New Hope hingga part terakhir ini. Semoga saja ada kelanjutan dari sang mangaka untuk terus mengupdate ceritanya.
Meskipun cerita ini non-canon, tapi cukup terhibur dengan kehidupan masa depan Dragon Ball, bukan? Nah, buat teman-teman yang punya rekomendasi cerita lain, komen saja di bawah ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.